Pemirsa, 16 kepala desa masa jabatan 2023 sampai 2029 dan Kades PAW Kabupaten Nganjuk tahun 2023 dilantik oleh Bupati Nganjuk Kang Marhen. Kang Marhen meminta para kades tersebut untuk sesegera mungkin dapat beradaptasi dengan dunia pemerintahan. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi resmi mengesahkan dan melantik 16 kepala desa masa jabatan 2023-2029 dan Kades PAW atau penggantian antar waktu Kabupaten Nganjuk tahun 2023 di Pendopo Sosrokusumo pada Jumat 19 Mei 2023. Acara pengesahan dan pelantikan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Nganjuk, camat beserta Forkopimcam terkait, dan Kades terpilih beserta panitia pilkades terkait. Hadir pula Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk beserta Kepala OPD terkait. Satu, mengesahkan dan mengangkat saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Kepala Desa di Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2023 sampai 2029. Kedua, Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 mempunyai masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan diberikan penghasilan tetap berupa uang dan atau tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 19 Mei 2023. Bupati Nganjuk ditandatangani Marhen Jumadi. Sebelum pengambilan sumpah, terlebih dahulu kepala desa terpilih yang akan dilantik ditanya soal kesediaannya untuk diambil sumpah dan bekerja sebagai pimpinan pemerintahan desa. Kemudian dilakukan pengambilan sumpah oleh Bupati Nganjuk Kang Marhen. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Selanjutnya ikuti bersama-sama lafal sumpah yang saya baca. Saya menyatakan dan berjanji. Saya menyatakan dan berjanji. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya. Akan setia dan taat. Akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Berikutnya dilakukan penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala desa. Kemudian dilanjutkan tanda tangan oleh Bupati Nganjuk Kang Marhen yang juga masih disaksikan oleh tamu undangan yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memunajatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Mei tahun 2023, saya Bupati Nganjuk dengan resmi melantik saudara sebagai kepala desa periode masa jabatan 2023-2029 dan kepala desa pengganti antar waktu masa jabatan sampai dengan berakhirnya kepala desa yang dibuktikan. Sejumlah 16 kepala desa sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Inilah
proses penyematan tanda jabatan, sebanyak 16 tanda jabatan pula disematkan satu persatu oleh orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk. Dalam penyematan tanda jabatan ini, Bupati Nganjuk mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Desa yang sudah dilantik dan sudah resmi secara sah punya hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Sementara dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengucapkan selamat kepada 16 kades yang telah disahkan dan dilantik tersebut, serta meminta para kades tersebut untuk sesegera mungkin dapat beradaptasi dengan dunia pemerintahan. Bu Lurah yang baru dilantik, sekali lagi saya ucapkan selamat. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan, pesan saya nomor 1, tentunya tahun ini termasuk tahun depan adalah tahun politik. Maka biasanya riak-riak pilkades masih ada. Maka Pak Kades, PKK, dan Bu Kades yang sudah kita lantik, tolong jaga harmoni semua warga, jaga silaturahmi yang mereka kemarin ikut kompetisi yang kalah, biar di 16 desa ini selalu kondusif seperti slogan kita, Nganjuk Nyawiji, Guyub Rukun, Sae Jaya Abadi. Yang kedua, pesan bagi kepala desa yang baru. Di pemerintahan desa berbeda, ya ada yang backgroundnya aktivis, ada backgroundnya perawat, ada backgroundnya sarjana ekonomi, ada sarjana sosial dan seterusnya. Ada yang SMA juga ada. Maka jenengan juga harus segera menyesuaikan dengan apa cara-cara pemerintahan 16 desa kabupaten yang hari ini kita lantik. Jangan lupa dana desa itu termasuk 8 areal perubahan MCP KPK. Jadi pengelolaan dana desa itu sama dengan dana kabupaten. Ada Pak Inspektur, nanti akan mendampingi. Sebelumnya ada PMD. Yang kedua juga para APH. Kalau bagus Pak Kadis, Pak Sekda, mungkin perlu juga kepala desa, ada MOU. Di beberapa daerah MOU dengan APH, dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Untuk apa? Untuk pencegahan dan mungkin juga mengurangi permasalahan-permasalahan di desa. Kemudian berikutnya pesan saya yaitu tentang fenomena di Nganjuk. Nganjuk ini antenanya pedit, masyarakatnya kritis. Saya pengalaman di daerah-daerah, jalan rusak kayak apa, nemen, jarang ada demo, ditanami pisang dan seterusnya. Kalau Nganjuk itu terjadi. Maka saya kalau keliling di daerah, oh tidak Nganjuk sok viral ini. Iya. Sehingga apa? Memang harus apa? Diajak semuanya, komponen diajak bersama-sama bangun. Komunikasi harus dikedepankan. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Sehingga apa? Akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang sama-sama menguntungkan untuk masyarakat. Pesan khususnya 1, jaga terus komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan warga. Yang kedua dengan mereka yang kalah kemarin, sama tim-timnya yang lain. Ayo sekarang zamannya sudah eranya satu padu. Desa yang benar bisa itu desa Blongko bersatu, desa Banjar bersatu. Sekarang harus seperti itu eranya. Kemudian yang kedua, tolong juga dijaga hubungan. Sekarang ini kepala desa juga harus dekat dengan media, jangan takut dengan media. Menjalin hubungan, karena apa? Kita pengen biar desa itu punya keunggulan.
sehingga kalau bagus tapi kalau nggak ada yang membukakan maka tidak rugi. Maka kepala desa itu harus punya hubungan baik dengan para amanat. Yang ketiga tentunya latar belakang boleh beda-beda. Sekarang dari kepala desa manajemen pemerintahan harus bagus ya sekarang ini, karena kembali lagi dana desa itu juga termasuk 8 area perubahan. Dari Nganjuk, Amin JTV melaporkan.